Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar ada dua kemungkinan tenaga honorer belum terdaftar dalam pendataan non-ASN 2022. Padahal batas akhir pendataan adalah 30 September 2022. Lalu bagaimanakah solusinya? Penasaran dengan informasi ini? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari beritasoloraya.com. Judulnya sebagai berikut ya. Kabar baik, honorer masih bisa ikut pendataan non-ASN setelah 30 September 2022. Simak penjelasannya. Ini merupakan berita baru ya, 29 September 2022. Berita soloraya.com. Timeline pendataan non-ASN menunjukkan proses pendataan tenaga honorer akan berakhir pada tanggal 30 September 2022. Tanggal tersebut merupakan tahap pra-finalisasi di mana instansi harus sudah menutup semua proses kegiatan pendataan non-ASN. Selanjutnya, instansi harus mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan sebagai bentuk uji publik di kanalnya masing-masing. Lantas, apakah setelah tanggal 30 September 2022 masih bisa daftar dalam pendataan non-ASN? Terkait hal ini, BKN dan Pan-RB memastikan honorer masih bisa ikut pendataan meski telah lewat tahap prafinalisasi dengan beberapa ketentuan. Selama masa uji publik, honorer bisa memastikan dan memeriksa pengumuman instansi terkait apakah honorer tersebut sudah terdata atau belum. Ada dua kemungkinan yang terjadi jika honorer belum ikut pendataan non-ASN hingga tahap prafinalisasi. Bagi honorer yang belum ikut pendataan non-ASN, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, honorer tersebut sudah memenuhi syarat ikut serta pendataan namun belum didata. Kemungkinan kedua, honorer tidak memenuhi syarat sehingga tidak masuk dalam pendataan non-ASN. Dan berikut ini merupakan solusi dari kemungkinan tersebut di atas. Ini untuk yang pertama ya. Di sini dijelaskan bahwa jika honorer belum didata karena alasan yang pertama itu memenuhi syarat ya, tetapi belum didata. BKN menjelaskan di sini bahwa honorer dapat mengusulkan usulan pendataan kepada instansi terkait. Ya, tentunya di dinas kabupaten kota masing-masing ya. Silahkan usulkan lagi. Di sini penjelasannya, artinya honorer masih bisa ikut pendataan meskipun sudah lewat tanggal 30 September 2022. Selanjutnya, instansi dapat bersurat kepada BKN untuk dilakukan penambahan waktu pendataan non-ASN. Nah, ini jadi solusinya ya buat teman-teman yang memenuhi syarat tetapi belum terdata. Dalam uji publik itu kita cari ya, misalkan nama kita belum ada padahal memenuhi syarat, maka di sini
Menurut BKN silahkan datang ke instansi terkait masing-masing. Kemudian instansi tersebut akan berkirim surat ke BKN ya untuk dilakukan penambahan waktu pendataan non ASN. Jadi ini adalah solusi ya yang diberikan oleh BKN. Nah, di sini dijelaskan lagi, setelah diberi waktu kembali oleh BKN, honorer dapat segera membuat akun dan registrasi untuk mengonfirmasi dan melengkapi data sekaligus riwayat kerja. Nah, jadi honorer ini nantinya bisa membuat akun ya dan registrasi untuk mengonfirmasi kelengkapan data sekaligus riwayat kerja. Tahap paling akhir dari pendataan adalah tahap finalisasi yang ditetapkan tanggal 30 Oktober 2022. Hingga saat itu tidak ada lagi honorer yang bisa didata. Sementara jika alasan honorer belum didata adalah karena alasan kedua. Alasan kedua tersebut honorer tidak memenuhi syarat ya. Ini sesuai dengan Menteri Pan-RB di sini menjelaskan surat edaran nomor B185 MSM 0203 2022 bahwa honorer yang tidak termasuk ke dalam pendataan ini dialihkan menjadi tenaga outsourcing ya atau tenaga alih daya. Nah, ini jika honorer tersebut tidak terdata karena tidak memenuhi syarat. Di sini lebih dijelaskan, honorer dialihkan menjadi tenaga alih daya atau outsourcing karena kemungkinan besar tidak dapat ikut seleksi PPPK mendatang. Ini jika alasannya tidak terdata karena nomor 2 ya. Jadi nomor 1 itu adalah tenaga honorer yang memenuhi syarat tetapi belum terdata. Maka bisa berkirim surat lagi ya dari instansi terkait ke BKN. Kemudian jika tenaga honorer yang kedua adalah tidak memenuhi syarat, maka ini solusi yang akan diberikan adalah honorer tersebut dialihkan ya menjadi tenaga alih daya atau outsourcing. Ya, itulah informasi hari ini ya, dua kemungkinan honorer tidak terdata padahal batas waktunya hingga 30 September 2022. Masih ada solusi dari BKN ya buat teman-teman yang merasa memenuhi syarat, silahkan saja apabila masih belum terdata selama ada waktu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalam.